Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi kita di hari yang baru ini. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon pimpinan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini, hari yang Engkau rahmati bagi kami. Kami bersyukur, dan itu kami hendak melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu kembali. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Amsal 30 ayat 7 hingga 9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal kau dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan kita pada hari ini temanya adalah setialah, setialah. Nah, salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan dalam diri seseorang adalah kesetiaannya. Memang jarang sekali orang mau setia ketika apa yang diharapkan tidak seperti kenyataan. Ya, umumnya orang akan setia apabila ada upah, ada maunya atau ada untungnya. Inilah sebuah kenyataan. Begitu juga dalam mengikut Tuhan. Seringkali kita tidak setia. Hati kita mudah berubah. Tidak sedikit yang awal mulanya begitu menggebu-gebu, begitu setia melayani Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu, ketika ada dalam kesusahan, kesulitan, sakit, penyakit, bahkan kekurangan, serta penderitaan dan sebagainya, maka kesetiaan itu mulai luntur, mulai pudar. Ya, terbentur sedikit masalah saja, ia sudah tidak lagi mau setia mengikut dan melayani Tuhan. Tetapi saudara jangan juga salah bahwa justru kesetiaan itu diuji. Ya. Juga ketika kita sedang dalam keadaan baik. Bahkan lagi diberkati, hidup makmur, hidup dalam sehat, sukses, dan mapan. Karena memang kenyataan memang ada banyak orang ketika sebelum jadi apa-apa, ya, begitu setianya dia pergi ke gereja, setianya dia beribadah, ya, setianya dia juga berdoa, ya, membaca firman, ya, dan lain sebagainya. Tetapi setelah dia diberi kemudahan, diberi pekerjaan, diberi kesuksesan, kekayaan, dan kedudukan, secepat itu pula dia juga melupakan dan menduakan Tuhan. Wah, sayang bukan? Nah, saudara, kedua sifat seperti inilah yang hendak dihindari oleh penulis dalam Amsal yang ditulis oleh Agur bin Yake dalam Amsal 30 ayat 8 hingga ayat 9. Dia berkata, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Itulah sesungguhnya yang disampaikan, yang dinyatakan oleh penulis Amsal ini. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya agar kita menjadi pribadi yang setia? Jawabannya adalah milikilah kasih Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam hatimu, dalam hidup. Itulah sesungguhnya jawaban dan cara bagaimana kita bisa memiliki dan mengalami yang namanya hidup setia. Mengapa saudara? Karena tanpa kasih Allah, tanpa kasih Kristus, seseorang tidak akan mungkin setia. Sebab kasih Allah itu kekal, tidak bersyarat, tidak terbatas. Sehingga ketika di hidupnya ada kasih Allah, maka dia akan diberi kemauan dan kemampuan untuk setia. Karena kesetiaan itu dasarnya adalah kasih. Bahkan dengan motivasi yang ada ini,
Paulus mengajar kita dan meneladani kita. Dalam 2 Timotius 4 ayat 5-8b. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Jadi itulah sesungguhnya bicara kesetiaan sampai akhir. Nah saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Di tengah-tengah situasi yang dialami karena pandemi COVID-19. Ya, kurang lebih sudah hampir 2 tahun ini. Apakah kita masih setia? Apakah kita masih setia beribadah? Masih setia bersekutu dengan saudara-saudara seiman? Dengan gereja kita? Dengan keluarga rohani kita? Masihkah kita setia melayani Tuhan? Setia berdoa, baca firman? Setia bersekutu? Setia memberi, menolong, mengasihi? Dan lain sebagainya. Semoga kita masih tetap setia. Tetap setia melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kembali mengajar kami tentang hidup dalam kesetiaan. Biarlah Engkau tolong kami. Sehingga kami boleh melakukan dan menghidupi setiap kehidupan yang Kau beri dan tugas yang Kau percayakan. Dan kami boleh mengakhirinya sampai kami menutup mata. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.